Halo rekan, di video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen keuangan chapter 14, konsep biaya modal. Tujuan dari adanya pembelajaran ini adalah diharapkan mampu menstimuluskan konsep penilaian saham. Yang pertama, kita akan bahas mengenai nilai intrinsik dan nilai pasar. Investor berkepentingan untuk mengetahui nilai tersebut sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. Dalam membeli atau menjual saham, investor akan membandingkan nilai intrinsik dengan nilai pasar yang bersangkutan. Apakah nilai saham tersebut over value atau under value? Jika nilai pasar lebih besar dari nilai intrinsik, berarti saham tersebut over value dan investor sebaiknya menjual saham tersebut. Jika nilai pasar lebih kecil daripada nilai intrinsik, seharusnya investor sebaiknya membeli saham tersebut karena saham tersebut dikatakan sebagai under value. Tetapi jika nilai pasar sama dengan nilai intrinsik, berarti saham tersebut fair price dan investor bisa menahan saham tersebut. Selanjutnya, model pertumbuhan nol. Model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan. Rumus untuk menilai saham dengan model ini adalah PO sama dengan DO dibagi K, dengan keterangan PO nilai saham preferen, DO dividen saham preferen, K tingkat return yang disyaratkan pada saham preferen. Contohnya, perusahaan A menawarkan dividen tetap sebesar 800. Tingkat return yang disyaratkan investor adalah 20%. Maka 800 dibagi 0,20. 0,20 didapatkan dari investor sebesar 20%. 20 per 100 sama dengan 0,20. Maka nilai saham pasar A tersebut adalah sebesar 4.000. Yang kedua ada model pertumbuhan konstan. Model ini dipakai untuk menentukan nilai saham jika dividen yang akan dibayarkan mengalami pertumbuhan secara konstan secara waktu tak terbatas, di mana GT plus 1 sama dengan GT untuk semua waktu. Nah, ini adalah rumus dari model pertumbuhan konstan atau secara singkatnya dapat dituliskan sebagai berikut. PO sama dengan D1 dibagi K min G. Sebagai contoh soal, PT Omega membayarkan dividen sebesar Rp1.000 per tahun. Pertumbuhan dividen direncanakan sebesar 5% per tahun. Tingkat return yang disyaratkan investor sebesar 15% dan harga pasar saham PT Omega saat ini adalah Rp10.000. Jadi, soal ini dimasukkan dengan rumus yang tadi, PO sama dengan D1 min PO sama dengan D1 per K min G. Jadi dimasukkan semua rumusnya akan mendapatkan hasil akhir yaitu Rp 10,50. Dan yang ketiga, model pertumbuhan ganda. Ada kalanya perusahaan mengalami pertumbuhan yang sangat baik, jauh di atas pertumbuhan normal dan sangat menjanjikan selama beberapa tahun. Tetapi lambat laun akan terus-menerus menurun. Misalnya, suatu perusahaan mengalami pertumbuhan fantastis selama 5 tahun. Mungkin bisa membayarkan tingkat dividen dengan pertumbuhan 20% per tahun, dan itu terjadi selama 5 tahun. Tetapi setelah itu hanya akan dapat membayarkan dividen dengan tingkat pertumbuhan hanya 10% per tahun sampai dengan tahun-tahun berikutnya. Nah, itulah tadi materi manajemen keuangan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.